Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Kami ucapkan selamat datang kepada para calon kandidat pemimpin kelas 11L serta seluruh tamu undangan. Menjadi kebanggaan bagi kami berperan serta dalam pemilihan ketua kelas pada tahun 2024, khususnya agenda antar debat antar kandidat pemimpin kelas 11L. Karena esensi debat adalah menghadirkan ide dan gagasan yang menjadi fondasi untuk kelas 11L. Dan siang ini kita akan menyaksikan 4 kandidat calon ketua kelas dan wakil ketua kelas 11L untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan beradu argumentasi dalam tema toleransi, kebersihan, kepemimpinan, dan sosialisasi. Saya Mila Roma Ariska. Dan saya, Cevi Ajeng Anafa. Inilah debat calon ketua kelas dan wakil ketua kelas 11L tahun 2024. Para hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon ketua kelas dan wakil ketua kelas nomor urut 1, Rinaldi Fawaz Setiano dan Alden Tegar Abadi. Dengan menikmati pada bagian pelatih spesial. Selanjutnya, inilah pasangan nomor 2, Ana Ramadhani dan Dewi Azana. Berkenan menikmati pada bagian pelatih spesial. Pasangan nomor urut 3, Akila Natal Rabani dan Deni Salsabila. Dan inilah pasangan nomor 4, Fauzan Yudhistira dan Rahmat Abdullah. Berkenan menikmati pada bagian pelatih spesial. Baik, untuk mengawali acara, semua hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Marija yang dipimpin oleh Angela Berguna. Para hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, carikan hidupku.
Indonesia. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih disampaikan kepada Dewan. Untuk membuka rangkaian debat akan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Faisal Hilmi. Untuk Faisal Hilmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara debat hari ini, marilah kita berdoa semoga acara debat ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun hingga acara ini selesai. Berdoa saya pimpin, berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Faisal Hilmi. Hadirin dan pemirsa, debat calon ketua kelas dan wakil ketua kelas 11L tahun 2024 akan segera dimulai dan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut moderator debat pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas 11L, Rizky Pramudia dan Bella Akilisa Puspita. Baik, terima kasih Bella Roma Rizka dan Jevia Jinganati. Selamat siang hadirin dan pemirsa. Sebelum memulai debat calon ketua kelas dan calon wakil ketua kelas 11L tahun 2024, terdapat tata tertib yang harus ditaati oleh hadirin yang ada di dalam ruangan maupun hadirin yang ada di luar ruangan, dan juga harus ditaati oleh seluruh panelis, calon ketua dan calon wakil ketua kelas 11L yang akan berdebat di siang hari ini. Kita simak tata tertib berikut ini. Baik, yang pertama, dalam debat setiap paslon dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan mengandung syarat. Dan yang kedua, setiap paslon dilarang menggunakan atau perbuatan yang dapat mengganggu konsentrasi paslon lain. Dan yang ketiga, dalam debat setiap paslon dilarang membawa bahan kampanye. Dan yang keempat, selama perdebatan berlangsung, setiap tamu undangan wajib menjaga dan tidak berbuat intimidasi, perbuatan maupun perkataan setiap paslon. Dan langsung saja kita mulai debat calon ketua kelas 11L tahun 2024. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan visi dan misi masing-masing calon ketua dan wakil ketua kelas 11L tahun 2024. Dimulai dari calon ketua dan wakil ketua kelas nomor urut 1. Untuk itu kami persilakan Rinaldi Fawas dan Aldan Tegar untuk menuju ke podium menyampaikan visi dan misi. Dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Fawastiono sebagai calon ketua kelas Paslon 1. Dan saya, Aldan Tegar Abadi, sebagai calon wakil ketua kelas Paslon 1. Visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan berprestasi. Kami ingin melihat seluruh siswa merasa didengar, didukung, dan mampu mencapai potensi maksimal mereka di bidang akademik maupun non-akademik. Adapun misi kami yang pertama, yaitu mengutamakan kepentingan siswa dan mengajak setiap siswa untuk menyuarakan aspirasi dan ide-ide mereka. Yang kedua, mengajak setiap warga kelas untuk memaksimalkan potensi mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan antara pengurus kelas dan anggota kelas. Sekian visi dan misi dari Paslon 1. Ciptakan harmoni bersama Paslon 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rinaldi Fawas dan Aldan Tegar, bisa kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua dan wakil ketua kelas nomor urut 2, Hana Ramadanti dan Dewi Ansana. Silakan menuju ke podium dan menyampaikan visi dan misi. Dimulai dengan waktu 1-2 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Hana Ramarianti, calon ketua kelas 11L nomor urut 2. Dan saya, Dewi Azara, calon wakil ketua kelas 11L nomor urut 2. Untuk mengawali segala rangkaian program kerja yang akan kami bentuk di kelas 11L ini, alangkah baiknya kami menyampaikan visi dan misi kami terlebih dahulu. Visi kami yaitu membentuk kebersamaan dalam keberagaman dan menciptakan lingkungan kelas yang menjunjung tinggi pertumbuhan pribadi yang positif, inovatif, kreatif, dan berprestasi. Dan misi kami yaitu yang pertama, merayakan dan menghargai keberagaman dalam kelas serta menghindari diskriminasi. Dan yang kedua, mendukung inisiatif kolaboratif antara siswa untuk mencapai tujuan bersama dan dapat memecahkan masalah bersama-sama. Dan yang ketiga, mendorong refleksi diri dan perencanaan masa depan untuk membantu setiap siswa mencapai potensi penuh mereka. Dan yang keempat, membangun budaya saling membantu, mendengarkan, menanggapi, dan berbagi ide-ide serta pengetahuan di antara siswa. Kami percaya dengan visi misi yang telah kami sampaikan tadi dapat menjadikan siswa kelas 11L dapat menjunjung tinggi kebersihannya. Dan juga kami percaya bahwa bersih dan rapi adalah pemandangan yang sempurna. Paslon 2 tiada duanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hana Ramarianti dan Dewi Azara. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon ketua dan wakil ketua kelas nomor urut 3 untuk menuju ke podium menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi Dimulai saat Anda berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Akil Farabani sebagai calon ketua kelas 11L nomor urut 3. Dan saya Reni Salsa Fabila sebagai calon wakil ketua kelas 11L nomor urut 3. Visi kami membangun kelas yang dapat menjadi panutan serta memiliki anggota yang berkualitas dengan bermoral, kreatif, berprestasi, serta berinovasi dengan menggunakan teknologi. Dan misi kami 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai macam bimbingan rohani yang Tuhan di kelas. Misi kami yang kedua yaitu mengajak semua siswa untuk menunjukkan identitas dan eksistensi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi kami yang ketiga yaitu terus mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi setiap siswa dalam berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 3, hebat, cerdas, ceria. Baik, terima kasih Akila Novel dan Reni Salsa Fabila. Bisa kembali ke tempat. Baik, selanjutnya kami silakan kepada calon ketua dan wakil ketua kelas nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misi dan maju ke podium. Baik, waktu dimulai 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Fauzan Kiridawardana sebagai calon ketua kelas 11L nomor urut 4. Saya Rahmat Abdillah Nurrohmati sebagai calon wakil ketua kelas 11L nomor urut 4. Misi kami yaitu menciptakan lingkungan kelas yang harmonis, dinamis, dan kreatif agar siswa dapat berkembang di bidang mereka masing-masing. Adapun juga misi kami yang pertama, meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar siswa dengan dapat kegiatan kelompok, permainan, dan kegiatan apapun yang melibatkan satu kelas. Misi kami yang kedua yaitu mendorong setiap siswa untuk berpikir kritis dan kreatif agar dapat menciptakan ide-ide yang inovatif. Dan misi kita yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kelas yang bersih, aman, dan nyaman dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kelas, menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar, dan mencegah terjadinya tindak kekerasan. Bersama kelas yang hebat menuju kelas yang hebat bersama Paslon 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dewi Azara dan Rahmat Abdillah. Silakan kembali ke tempat. Baik, kepada 4 calon ketua dan wakil ketua kelas 11L dimohon untuk menuju ke podium. Kami persilakan.
segmen kedua ini, Ketua dan Wakil Ketua kelas 11L akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh panelis. Dan selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon ketua kelas dan wakil ketua kelas juga diberikan waktu untuk saling menanggapi dan juga saling merespon. Selanjutnya, kami persilakan kepada Naya Zara, salah seorang panelis, memenuhi pertanyaan dalam visual. Pertanyaan apa yang diajukan oleh Naya Zara? Baik, pertanyaan C bertemakan kepemimpinan. Kita akan buka amplop pertanyaannya dan pertanyaannya disegel. Kami harap kepada calon ketua dan wakil ketua kelas untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya kami bacakan satu kali. Kepemimpinan. Di kelas yang Anda pimpin, terdapat seorang siswa pendiam yang seringkali tidak terlibat dalam diskusi kelas, sementara siswa lain yang lebih ekspresif mendominasi percakapan. Pertanyaan untuk calon paslon nomor 1, Riyadi Fawaz dan Ada Tegar Abadi. Bagaimana upaya dan tanggapan Anda terhadap siswa yang notabene pendiam bisa proaktif dalam kegiatan kelas serta menanggapi dengan baik oleh teman yang lain? Waktu menjawab selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sebagai calon ketua kelas dan wakil ketua kelas, jika terdapat permasalahan tersebut di dalam kelas, langkah yang dapat saya ambil adalah yang pertama, memberikan tugas individu yang memungkinkan siswa pendiam untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka. Yang kedua, mengajukan pertanyaan spesifik kepada siswa pendiam dan memberinya waktu yang cukup untuk mereka menjawab. Yang ketiga, jika siswa pendiam merasa cemas, jenuh, atau stres, kita bisa memberikan dukungan emosional seperti memberi semangat atau kita merangkul mereka dengan cara mengajak kita berbicara. Yang keempat, berilah pujian kepada siswa pendiam ketika mereka berani berbicara di depan kelas atau berpartisipasi pada kegiatan tertentu. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Baik, sudah cukup. Baik. Terima kasih Rinaldi Fawaz dan Ada Tegar. Kami persilakan kepada calon ketua dan wakil ketua kelas nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon ketua dan wakil ketua kelas nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Mohon izin menanggapi. Meskipun langkah-langkah tersebut sangat efektif jika diterapkan di dalam kelas, perlu untuk diingat bahwa setiap siswa memiliki karakteristik serta gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu menyesuaikan kepribadian individualis siswa untuk menjadikan siswa pendiam menjadi lebih aktif di kelas. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan beralih pertanyaan kedua. Panelis Rangga Ditya untuk mengambil pertanyaan di dalam visual. Baik, kami persilakan. Pertanyaan B bertema kebersihan. Kita akan buka amplop pertanyaannya. Amplop pertanyaan masih tersegel dan kami ingatkan kepada calon ketua dan wakil ketua kelas, pertanyaan hanya akan kami bacakan 1 kali. Mohon didengarkan dengan seksama. Pertanyaan untuk Hana Ramadhanti dan Dewi Azara bertema kebersihan. Kebersihan menjadi faktor utama dalam kenyamanan belajar mengajar dan 11L sudah membentuk jadwal piket, namun masih banyak yang lalai dalam kewajiban tersebut. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda terhadap hal tersebut dan upaya apa yang bisa Anda lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? Waktu menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, dalam menghadapi situasi tersebut, kami memberikan beberapa upaya yang dapat kami pertimbangkan. Yang pertama, adanya komunikasi yang efektif. Dapat diadakan pertemuan atau pengumuman untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang konsekuensi dari kelalaian tersebut. Dan yang kedua, adanya sistem pengawasan. Pembentukan tim pengawas atau penugasan seseorang ketua piket yang bertanggung jawab untuk menuntaskan semua tugas laksana dengan baik. Dan yang kedua, memberikan edukasi dan pemahaman.
memberikan edukasi dan pemahaman ini mengenai dampak positif yang dihasilkan dari kepatuhan terhadap aturan tersebut yang dapat memotivasi siswa 11L untuk mematuhi kewajibannya. Kemudian ada sanksi proporsional seperti tugas tambahan atau kegiatan pembersihan kelas bersama sebagai bentuk konsekuensi positif yang menjadikan siswa menjadi lebih disiplin. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan. Evaluasi secara berkala terhadap sistem pikir yang telah ditentukan dan melakukan peningkatan yang diperlukan. Perlu untuk dipahami bahwa pemahaman yang penuh dengan dukungan yang positif dapat menjadikan perubahan yang lebih baik daripada tindakan yang terlalu keras. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan Ganti dan juga Dewi Acara. Kami persilakan kepada calon ketua dan wakil ketua kelas nomor 23 untuk menanggapi calon ketua dan wakil ketua kelas nomor 22 dengan satu waktu menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih Mbak Hana dan Mbak Dewi atas jawabannya. Izinkan kami untuk memberi tanggapan. Komunikasi yang efektif juga terkadang tidak berpengaruh terhadap pemahaman konsekuensi. Setelah itu, pemahaman tidak terlalu efektif karena dampak dari lingkungan juga membuat berbahaya sifat seseorang. Tapi menurut saya, yang lebih efektif untuk pengembangan ke depannya adalah dengan adanya sistem saling terbuka antara satu sama lain. Karena pengembangan ini harus dikembangkan untuk mengetahui sifat seseorang. Untuk mengetahui sifat seseorang karena dapat berubah ke depannya. Tapi hal yang penting untuk topik ini adalah saling introspeksi diri dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Saya rasa cukup. Waktu tersisa? Cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan melalui pertanyaan ketiga, Java Natasha untuk memenuhi pertanyaan di dalam siswa. Pertanyaan apa yang dibawa oleh Java Natasha? Baik, pertanyaan D bertema sosialisasi. Pertanyaan masih tersegel dan kami ingatkan kepada calon ketua dan wakil ketua kelas untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami bacakan dua kali. Pertanyaan untuk Akila Nova dan Reni Salsabila bertema sosialisasi. Kesenjangan sering terjadi di kelas, membeda-bedakan atau memiliki teman sejawat. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda terhadap siswa yang memiliki rasa mendiskriminasi teman satu dengan teman yang lainnya? Contohnya, membeda-bedakan teman dan dari kualitas dan dari kuantitas. Waktu menjawab selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Menurut kami, jika ada siswa yang memiliki rasa mendiskriminasi terhadap teman-temannya, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan serta memperlakukan semua orang dengan sesama. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi, serta memberikan contoh-contoh kasus tindakan diskriminasi dan dampak negatifnya, seperti menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan persamaan hak. Selain itu, perlu juga dilakukan tindakan preventif untuk membangun lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, sehingga tidak ada lagi tindakan diskriminatif. Namun, jika masih ada tindakan diskriminatif di sekolah, maka perlu adanya tindakan disiplin sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, seperti memberi teguran, pembinaan, dan sanksi jika diperlukan. Terima kasih. Waktu masih tersisa? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Akila Nova dan Reni Salsabila. Kami persilakan kepada calon ketua kelas dan wakil ketua kelas nomor 24 untuk menanggapi calon ketua dan wakil ketua kelas nomor 23 dengan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Baik, pendekatan yang Anda sarankan sangat relevan dan penting untuk mengatasi perilaku diskriminatif di kalangan para siswa. Mengedukasi tentang menghargai perbedaan, toleransi, dan kesetaraan merupakan langkah awal yang sangat penting. Lebih lanjut, membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung juga membantu menciptakan atmosfer yang meminimalkan perilaku diskriminatif. Tindakan disiplin yang sesuai aturan harus diterapkan untuk menegakkan norma-norma keadilan dan kesopanan di lingkungan pendidikan. Semua langkah tersebut membantu membentuk generasi yang toleran dan menghargai perbedaan. Baik, waktu cukup. Apakah bisa kalau sudah cukup? Baik, terima kasih.
kita lanjutkan beralih pertanyaan keempat, Naufal Akbar untuk mengombinasi dalam fishball. Pertanyaan apa yang diambil oleh Naufal Akbar? Baik, pertanyaan A bertema toleransi. Kami ingatkan kembali pertanyaan masih disegel dan kepada ketua dan wakil ketua kelas 11L dimohon mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang, hanya akan kami bacakan satu kali. Pertanyaan untuk Fauzan Girindra dan Rahmat Abdillah bertema toleransi. Keberagaman di kelas seringkali membuat perbedaan pendapat yang berujung konflik. Hal ini membuat suasana kelas menjadi negatif. Pertanyaannya, jelaskan upaya pendekatan apa yang Anda pilih untuk mengelola konflik yang terjadi antar siswa sehingga menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif. Waktu menjawab selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jikalau kami terpilih menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas 11L tahun 2024, langkah yang akan kami ambil yaitu 1. Kami akan mengadakan pertemuan kelas untuk membuka ruang diskusi dan memfasilitasi dialog positif. Yang kedua, kami akan mendorong setiap siswa untuk mendengarkan perspektif satu sama lain agar tidak terjadinya miskomunikasi di kalangan siswa. Yang ketiga, yaitu kami akan mengadakan kegiatan atau proyek kolaboratif untuk meningkatkan hubungan antar siswa dan meningkatkan solidaritas antar siswa di dalam kelas. Kami yakin 3 langkah tersebut akan dapat menyelesaikan masalah konflik-konflik yang ada di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih tersisa. Sudah cukup. Terima kasih Fauzan Girindra dan Rahmat Abdillah. Kami persilakan kepada paslon calon ketua kelas nomor 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 4. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut kami, langkah-langkah yang telah disampaikan oleh paslon 4 tentu dapat menangani konflik di dalam kelas. Namun perlu diingat bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan cara atau pendekatan yang sama. Beberapa konflik mungkin membutuhkan penanganan yang lebih intensif maupun membutuhkan bantuan-bantuan dari luar kelas. Dan kami ingin menanggapi sedikit tentang poin pertama, yaitu mengadakan pertemuan kelas untuk mengatasi konflik. Menurut kami, mengadakan pertemuan kelas untuk mengatasi konflik tidaklah selalu efektif karena beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman untuk menyampaikan pendapat mereka di depan banyak orang, apalagi dalam konteks konflik. Tentu ini akan membuat beberapa siswa akan merasa terintimidasi atau malu, dan ini akan memperburuk keadaan yang ada. Selain itu, untuk memastikan pembentukan hubungan yang positif antar siswa di dalam kelas, tentunya memerlukan komitmen dan konsistensi antar anggota siswa di dalam kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk calon ketua dan wakil ketua kelas 11L yang sudah beradu argumentasi dan saling merespon. Saya tutup debat siang hari ini. Saya Bella Kalisa Puspita Dan saya Rizky Pramudia Setiawan. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara debat pada siang hari ini dengan sangat lancar dan sangat luar biasa tentunya. Baik para hadirin, tadi kita sudah menyaksikan debat calon ketua kelas dan wakil ketua kelas 11L tahun 2024. Semoga semua hadirin yang menyaksikan sudah bisa menentukan mana bakal calon yang memiliki potensi untuk melanjutkan kepemimpinan kelas 11L tahun 2024. Jangan lupa untuk menentukan pilihan terbaik karena 1 tahun di depan ditentukan dari pilihanmu hari ini. Dan ingat, jangan melakukan golput ya. Cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan debat calon ketua kelas dan wakil ketua kelas 11L 2024 baik secara daring maupun secara luring. Saya Norma Ariska Dan saya Cevi Ajeng Anafi selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.